Gue emang disabet tuh sama abang-abangan tuh kelas 3 kalau nggak salah. Maju lu ngapain di belakang kata dia. Iya bang ya. Disabet pakai kelewong gue maju. Dia pakai celurit, bahkan dia celuritnya lebih kecil dari batangan gua. Iya. Ya udah, bacok-bacokan sama gua. Itu dia kalau nggak salah sobek udah sampai infeksi sih. Iya, sampai dia misum sih datang ke sekolahan gua. Step bolak gua majuin itu mata gua udah hampir kena petasan bang. Jadi pas kembang api itu nembak, posisi gua maju, nah itu pas banget lewat pelipis mata gua. Yang bikin lebih gua stop lagi tuh pas ada gua jadi korban. Mungkin itu buah karma dari gua ya. gitu kan. Secara nggak langsung dulunya gua sering ngelakuin hal kayak gitu dan akhirnya jatuhnya ke adik gua. Di saat ini kita udah mulai sadar, ya maka dari itu perbaiki apa yang kurang baik. Benar. Dan karena itu akan menentukan masa depan kita yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Bokir di channelnya Bang Botrip, pria tampan stok terakhir. Nah, kali ini gua berada di Kopi Sun selalu. Pokoknya ini tempat paling nyaman, makan makanannya enak, minuman dan kopi-kopiannya pokoknya harganya terjangkau dan juga pas buat kantong pelajar dan juga yang masih suka nongkrong di jalan. Untuk tempatnya Kopi Sun itu dia di Jalan Raya Puspitek, tepatnya depan Apotik K24, perumahan Permata Pamulang, Pondok Menda. Yang lebih terkenalnya sih dekat Kaliangke, jembatan Kaliangke, turunan dan tanjakan itu. Pokoknya Sans Kopi, enjoy, paling enak. Oke, mantap. Lu harus coba pokoknya. Support by Sans Kopi. Mantap. Ngopi dulu. Enjoy. Anjing. Nah, kali ini gua kedatangan tamu. Yaitu teman gue juga. Dia dulunya emang gila ribut. Pokoknya bener-bener tukang bedel orang pokoknya. Gue berani ngomong kayak gitu karena emang gue tahu dia dan gue ngerasain ribut bareng dia dan suka gitulah pokoknya. Pokoknya kita langsung kulik aja perjalanan seorang Mas Mami. Untuk lebih abdolnya perkenalkan dulu kali ya, Mas Mami dulu. Ayo Mas, silakan perkenalkan Ya. dulu. Nama gua Fahmi Faganza. Biasa dipanggil di dunia jalan tuh Mami Fahmi bang. Mami Fahmi? Ya. Oh iya emang iya sih. Mami Fahmi, anjir keren deh namanya Mami Fahmi. Tapi sekarang nama gua udah gua ganti. Ya mungkin nama Mami Fahmi itu cukup buat di jalan lah yang Jalan aja. dulu gua sering ngelakuin hal-hal yang buruk, yang menurut gua buruk gitu ya. Jadi sekarang ya gua dengan nama gua yang aslinya aja Fahmi Faganza. Fahmi Faganza. Oke. Oke, mantap. Oke. Nah, Mas Mami, gua kan kenal lu nih. Iya, Kenal banget malahan. Kita pernah sejalur bareng, ribut bareng, kadang-kadang kita ngacak-ngacak musuh bareng. Iya, bisa Itu sih dibilang masa lalu. Masa lalu. Sekarang kita bernostalgia aja ya kan Iya. berdua. Nah, untuk Mas Mami, pertama-tama kali lu langsung bentrok gitu gimana? Ribut lah. Jadi semenjak gua pertama kali kena ribut itu gua bisa dibilang nongkrong sama abang-abangan gua. Abang-abangan. Ya, Kampung. ya di kampung. Oh, ya. Kebetulan emang lingkungan gua di kampung tuh bisa dibilang teman-teman dan abang-abangan gua sendiri tuh yang emang suka ribut di jalan, tongkrong sono kemari, berantem dan sebagainya lah, pokoknya hal-hal yang kurang baik. Kurang baik. Nah dari situ gua kayak nyontoh gitu, terpacu buat kayak ngikutin alur-alur jalurnya mereka. Jadi dulu pas pertama-tama sih gua nggak langsung turun ke jalan karena emang gua sering ngikut lah gitu, cuma nonton. Pertama sekedar nonton dari abang-abang gua ribut antar sekolah, antar kampung, tongkrongan, gangster bahkan. Jadi Bahkan gangster juga. gangster juga, cuman nggak banyak sih. Ya kalau gua ribut waktu itu pas pertama kali sih SMP. SMP. Nah, SMP itu lu ributnya di mana tuh? Kejadiannya dan kronologinya kayak gimana? Kan kayak SMP juga kan kita misah kan? Iya. Nah, misah. Makanya itu kita belum dipertemukan tuh Belum di situ. ditemukan, Nah, baru itu- cuma sekedar kenal. Nah, sekedar kenal gua emang. Jadi Emang namanya tenar juga. Jadi pas gua masuk SMP itu gua ribut sama anak STM bang. Anak STM. SMP ribut sama Anak STM. STM. Tapi nggak ribut barang, ribut tangan. Oh iya. Jadi pas gua nganterin temen gua sekolah tuh, gua
kalau nggak salah satu motor tumpuk 3 sama temen gua bertiga, ketemu sama anak STM yang keluar dari Ampera. Jadi pas gua mau nganterin temen gua tuh anak STM-nya ini dia ngegunting jalur gua. Terus gua bilang, "Bang, yang bener aja lu, tolol kali." Lu gituin? Iya, gua gituin. Lu berani banget tuh. Berani, emang gua nggak mandang dia STM ataupun gimana, lanjut. karena emang dia salah. Nah, pas gua mau nganterin temen gua itu sampai rumahnya, kebetulan tuh anak STM juga dia mau ketemuan mungkin. Nah, itu nggak jauh dari tempat gua nganterin, jadi gua ngelewatin tuh anak STM dulu. Nah, selesai gua nganterin, gua muter balik. Nah, di situ anak STM-nya lagi ketemuan sama cewek kayaknya tuh, dia bertiga. Nah, gua tinggal berdua tuh karena teman gua udah gua anterin pulang. Gua di stopin sama dia karena dia ngerasa nggak seneng gua katain tolol gitu kan. Gua ditanya sama dia, "Lu tadi ngomong apaan?" kata dia. Ya, Tegur tuh, lu tegur. Gua ditegor. "Ya lu andainya ngambil jalur gua ngegunting, lu mau bikin gua mati," kata gua begitu. Dengan gagahnya dia tuh di depan wanita, mungkin dia karena bertemu sama wanita. Ya dia sosok mau noyor gua. Di situ tangan kosong sih emang. Jadi pas dia mau noyor gua tangkis. Nah, turun kan gua berdua sama teman gua, dia bertiga anak STM-nya tuh ribut tampol-tampolan, kotor. Ya habis lah dia tuh bertiga, yang 2 habis sama gua, yang 1 habis sama teman gua. Dia kalah. Gua sih kalau jadi dia malu ya, karena gua pakai seragam biru, dia pakai seragam abu-abu. Gua cuma bilang jangan mentang-mentang lu abu-abu terus nyali gua nggak gede, Bang. Ya, nyali mah nggak ada ukuran kata gua. Gua terancam ya gua lawan. Oh iya. Gitu sih. Tuh SMP, terus gua berlanjut ke STM. Jadi STM dulu gua di SMK Negeri 3. Nah, gua ditatar sama abang kelas gua ngelawan sekolah Pustek di daerah Serpong. Jadi pas gua ribut tuh gua make ini, Bang, senjata tajam. Samurai tabung yang bisa disambung tuh. Nah, dia mah ya nggak panjang-panjang sih, adalah pokoknya seginilah ukurannya. Dia pakai celurit, bahkan dia celuritnya lebih kecil dari batangan gua. Iya. Dengan ngerasa kuatnya dia, mungkin habis diisi sama abang-abangannya, ya udah bacok-bacokan sama gua. Dan di situ mungkin karena dia ngerasa dia pede, dan emang gua akuin kuat sih, lumayan kuat. Dia terus pistol tabung gua juga tajam, ditangkisin terus sama dia, dan sampai akhirnya tangannya dia tuh sebek, Bang, sampai dilariin ke rumah sakit. Itu kalau nggak salah ngambil daging dari paha buat nambel di tangannya. Dan gue akuin gue juga jebolnya, tapi ya alhamdulillah cuma 2 jahitan sih. Lu? 2 jahitan. Di mana itu, Mi? Ini di tangan, cuma udah nggak ada bekasnya. Rapat lagi kali. Rapat lagi. Iya. Mantap. Ya lanjut, Mi. Ya, itu ribut pas baru masuk lah STM. Baru masuk ditatar. STM ya, ditatar sama abang-abang gua. Terus lu udah parahin orang itu? Ya kurang lebih sih kayak gitu di STM. Banyak sih, Bang, cita-cita gua di STM. Jadi kayak gua ribut sama STM Borces kalau nggak salah, itu sempet. Borces kalau nggak salah itu gua tumpuk 3, dia tumpuk 3 motor. Jadi gua lagi arah mau ke Parung, dia ngelihat gua seragam mungkin. Nah, akhirnya dia muter balik. Gua tumpuk 3 tapi dalam keadaan gua emang siap barang, temen gua. Itu kejadian di mana itu? Di daerah Parung. Ya. Jadi dia teriak dia Borces, gua cuman bilang, "Ya udah sini gitu kan." Dan gue berpikir juga udah jalur dia, ya udahlah mau nggak mau udah telanjur kan. Akhirnya dia turun, ya emang sih dia nggak pakai senjata. Cuman karena emang gue ngerasa terancam juga, mau nggak mau teman gue akhirnya turun pakai celurit tuh. Bocah dia abis dibacokin, ya emang sih nggak tembus, mungkin dia juga punya tektok kali. Cuman posisi menang bocah gue, dan itu juga akhirnya gue cabut bubar. Kejadian di mana itu? Di Parung. Sebelum Parung Metro. Oh, di Metro tuh. Iya, di situ karena emang ada polisi juga, ya kira bubar tuh. Ya intinya bocah gue udah posisinya aman semua, dan bocah dia ada lah yang kena. Itu kan 7 bulan dulu pindah dari SMK 3 itu. Iya. Itu karena apa ya? Karena emang kan
ketahuan ngerokok, kayak Iya. kemarin tuh narasumber gua ketahuan ngerokok lah sama guru, ketahuan ribut lah, Iya. ketahuan apa nggak masuk lah. Itu karena apa? Kalau itu sih, gua sih kalau itu keputusan sepihak sih bang. Jadi sebelumnya emang gue sempet ribut sama STM Parung, Doski Parung kalau nggak salah di daerah Gunung Sindur. Jadi pas ribut itu emang posisi ada korban dari pihak dia, dan di situ juga gue kedatangan tamu dari STM Pacikokol. Di situ gue udah gabungan kedatangan tamu Pacikokol, gue janjian sama STM Parung itu Doski Parung. Nah, ribut di daerah Kebon 6. Di situ jatuh korban dari pihak dia karena emang pas ribut bocah gua rame juga, dan di situ emang udah siap ada celurit, air keras dan sebagainya macamnya lah banyak. Nah, bocah dia tuh jebol. Di situ gua megang air keras sama celurit. Lu? Iya. Tim lu lah. Iya, gua megang air keras tangan kiri, tangan kanan celurit. Nah, di situ emang posisi gua di belakang. Gua di belakang karena emang ada tamu, nyariin tamu duluan dah. Cuman belum sempet gua sampai ribut itu udah jebol sama tamu gua. Dianya tuh lawannya. Iya, sama Pacikokol. Nah, di situ dia tuh jatuh jadi korban. Nah, itu dia kalau nggak salah sobek dah sampai infeksi sih, sampai dia misum sih datang ke sekolahan gua. Dan di situ pun gua jadi pemisah, dalam artian pas dia dibacokin tuh gua yang misahin. Kata gua udah stop. Tapi lu sempat ngebacok nih? Enggak. Kata gua udah stop. Udah dia udah ada korban, kita tarik balik. Nah, dari situ seling beberapa hari dari dia tuh datang pihak polisi buat ke sekolahan gua. Padahal di situ gua yang misahin, cuman karena emang ada bukti gua rekaman di situ megang celurit. Nah, dari situ gua udah nggak ada toleransi. Akhirnya gua dikeluarin, ya gua udah ya paling ya itu ya kayak gua nggak sekolah ya akhirnya gua ngikut anak STM Sasmita bang, ya bareng lu lah duet Nah, kita. itu. Sekarang dia gua kenal dia emang, dia tuh walaupun dia beda sekolah seragam sama gua, tapi jiwanya jiwa Sasmita. Gila tuh, dulu gua ribut berdua terus. Nih yang katanya pengen tahu teman duet gua siapa? Nih teman duet gua. Bener-bener teman duet gua. Dari yang gua kelas 1 di Kebon 6 nih, Iya, lu tau nggak? ingat. Di Kebon 6 yang lawan Patjer kalau nggak salah ya. Yang kalau Lawan Pajar di Kebun Kelapa. ya Kebon Kelapa, Cisau tempatnya. Itu tataran kalau nggak salah ya. Iya, Jadi jadi kita 7 orang, lawannya adalah segobang. Gobang ada. Bukannya kita mau nyombongin, kita pengen bernostalgia aja. Nostalgia aja. Videonya juga ada kan masih? Videonya ada jelas itu. Yang ada sih videonya di YouTube bener. Iya. Jadi kalau nggak salah waktu itu gua udah keluar dari 31 tuh. Dia udah keluar 31. Lu ikut Sasmita tuh mulai itu. Ikut Sasmita nah, gua. itu lu pas kejadian kan gua nahan gosir tuh. Iya, gua percaya. Nahan gosir. Nah, gua kan liat videonya lu itu dipukul apa Mi? Lu kan pernah nangkis gitu. Itu gua kalau nggak salah sih bambu sih. Iya. Karena gua pikir dia pakai bambu, gua pakai kelewang. Gue emang disabet tuh sama abang-abangan tuh kelas 3 kalau nggak salah. Maju lu ngapain di belakang, kata dia. Iya bang, ya. Disabet pakai kelewang, gue maju. Bambu gue tangkis-tangkisin. Nah, di situ lu maju, jebol kan tuh dia. Itu lu ngebacok nggak? Kalau nggak salah ngebacok satu orang. Di videonya tuh. ada Ya, sih. ada di videonya. Nah, di situ kan lu sosok push up, gue bete. sosok push up. Tapi keren kan? Keren. Iya, lanjut deh. Terus kalau nggak salah kita pernah duet lagi di Kebon 6 tuh ya. Kebon 6. Iya. Nih, kalau Kebon 6 itu sedikit yang gue ceritain juga. Dia di Kebon 6 lawan STM dari Gunung Sindur. Ya. Tempatnya di Gunung Sindur perempatan Perumpung lurus. Ya. Tempatnya itu. Nah, di situ emang kita ribut lagi berdua tuh. Ya. Berdua. Itu emang acara gabut sih. Acara Iseng-iseng gabut, Pradia ya. iseng Pradia. Ya, tahunya kita ketemu sama lawannya. Bistek. Nah, Bistek. Nah itu sama Bistek, kalau nggak salah gue ngambil jalur tanah tuh. Jalur Ngambil tanah. Gua Dia ngambil jalur tanah. Gue ambil kanan, lu Gede ngambil lagi. lurus. Nah Ya. gue kan di kanan, Gue di trotoar. ya lu di trotoar. Gue di kanan ketemu sama si si Celik kalau nggak salah mah. Celik, yang bawah lah. Yang bawah. Itu dia pakai celurit, gue pakai celurit Madura nomor 1, ya kan lu inget? Di situ kalau nggak salah gue bacok-bacokan, dia nangkisin karena chair gue lebih gede, akhirnya kena tuh kan tangannya. Nah, kan katanya
lawannya cacat nih. Iya, gue denger sih gitu. Kiting tangannya kalau nggak salah. Kena saraf. Sarafnya ya di tangannya kalau nggak salah tuh. Pokoknya jarinya agak kiting lah, nggak normal kayak biasanya. Nah kan dari situ kan dia dendam tuh. Terus juga yang pas kita ribut acara Sasmita 8 orang ketemunya sama BBM, Bijer Bocos Mensis, ingat kan lu? Main di Indomaret. Ya. Iya gitu tuh. Itu lah BBM tuh, itu lah BBM ya. Gua sih bete-nya sama lu begini. Udah ngomong gini sama gua, Mi, jangan seruntulan. Lu nggak usah sosok majuin, biar gue dulu. Asli. Ini yang gua kena kan? Iya. Yang gua kena juga. Dengan PD-nya dia, lu megang apa ya waktu itu ya? Celurit. 02. 02. Kalau nggak salah lu baru baju langsung kena ya. Gua majuin pertama enggak Mi. Iya. Nah, pertama enggak di sini. Pertama kena. Alhamdulillah tuh mungkin sweaternya tebal. Iya. Sweater tebal cuma titik-titik doang. Berapa kali gua nepis lagi baru tuh adem-adem rasa. Mundur dianya, pas gua pengen maju lagi, gua cek tangan gua, aduh, berdarah. Iya kata gua, ini bocah sialan nih, dia ngejanjiin jangan maju-maju, dia yang kena. Akhirnya pas gua ngeliat dulu langsung kata gua, anjing nih teman gua kena, gua mau tahu. Nah si tainya ini yang kita incer itu yang kenain lu, cabutnya. Akhirnya gua ngambil kiri, gua ngebacok bocah Bijer tuh. Iya, kalau nggak salah tangannya itu dia di sini. Gua pakai Madura juga kalau nggak salah itu pas habis kebacok. Tapi di situ ada anak bistek lu yang habis si Celi kena kan dia selalu ngikut-ngikut kalau ketemu sama Sasmita, dia ngincer kita berdua. Iya benar. Jadi di situ jatuhnya Bijer Bocos Mensis bistek. Nah, ya. 4 orang lah. BBBM. Ya anjir. Luar biasa emang perjalanan seorang mami dan teman duet gua. Sekaligus teman duet gua maksudnya. Terus kalau nggak salah kita sempet ribut lagi di mana ya? Kita pernah katanya lu juga pernah ribut. Lu juga pernah ribut tuh Mi. Yang lu ceritain coba Mi, yang ribut berdua sama gua. Yang kita duet lagi di tepatnya di Pondok Petir. Bukan, di Wates. Wates apa di ya, Mayang-Sari tepatnya. Tahun sekolah Wika. Kawi. Kalau nggak salah di situ gua ngikut lu, gua megang air keras, lu megang apa tuh? Celurit. Iya. Nah, di situ nggak banyak sih. Maksudnya nggak banyak ya emang karena dia mungkin udah ngebiar juga sama keberanian lu gitu kan. Ditambah gue megang air keras. Kan itu juga nggak lama sih, terus dia buyar. Yang gue inget sih dia teriak panas pas gue siram pakai air keras. Ada videonya juga tuh. Ada videonya. Kalau nggak salah kena matanya apa gimana gitu. Akhirnya dia jebol lu lari cabut. Terus yang sama Kawi lagi satu lagi di daerah sana. Bojong Sari ya Pondok, itu. Gang Jambu. Gang Jambu, iya. Itu Gang Jambu. Sama Kawi lagi ya? Kawi lagi itu. Ada videonya juga. Ada videonya juga yang dia juga ada korban lagi tuh, yang kita akhirnya cabut juga tuh, mencar. Nah itu kalau nggak salah ada korbannya, kalau nggak salah kenanya sama lu apa sama siapa itu tadi? Gue soalnya posisinya ada di belakang. Di situ belum. Nggak ada korban. Kan kalau posisi kita duet kan kalau lu maju gua ngebantalin, kalau gua maju lu yang ngebantalin. Terus yang di malam itu mah kalau nggak salah kita sama STM apa sama gangster ya jatuhnya, yang sama Mistik. Oh, di Jakarta ya? Iya di Taman Puring. Iya, Taman Puring. Ya itu. Nah, itu kejadiannya kayak gimana lupa aku, Mi. Yang gue inget sih emang kita muter-muter itu mah nyari. Akhirnya ketemu di Mistik tuh. Di Taman Puring sama anak Mistik. Jadi kalau nggak salah bocah kita berapa ya? Ada kali 5 motor mah ya? Ada. 5 motor. Kita ribut, ketemu di situ di Baprak Bambu kalau nggak salah baru kita ribut. Pantekin lah kita mau lewat pulang, pantekin jadinya gua sama dia. Pantekin, lu sama bocah turun duluan tuh mangka curit, gua emang ready air keras. Buat ngebantalan gua megang air keras. Emang dia tuh seorang mami gila juga dulunya asli. Ini benar-benar teman duet gue lah kalau ribut lah. Gue kalau sama dia pede aja bawaannya. Gak tau kenapa pede aja. Karena kita emang kan prinsipnya saling ngejaga satu sama lain. Iya bener ya. Urusan menang kalah mah belakangan. Yang penting lu aman, gua aman. Tapi gue kena. Kena lu ya. Nah, gue kena. Itu ada parah itu pokoknya. Jangan kira si mami ini selalu dipandang sebelah mata doang. Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang, bener gak? Jadi mami itu sekarang hijrah banget dia. Hijrah banget. Enggak banget sih, pelan-pelan.
Dulu dia brengsek, sekarang dia lebih baik. Menurut gua dia lebih baik karena dia itu cita-citanya mempersatukan pelajar di Tangerang Selatan ini. Karena dia mencoba di Tangerang Selatan itu sulit kan. Tapi Mami itu dengan perjuangannya, dengan giginya dia tetap berusaha. Nah, Mas Mami, gua mau nanya juga nih. Lu kenapa sih ada niat untuk bisa stop tawuran pelajar dan lu mendeklarasi stop tawuran pelajar di Tangsel ini? Ya kalau awal mulanya sih gua terakhir gua tawuran gitu ya. Jadi gua waktu itu kalau nggak salah ribut antar kampung itu tadinya. Ribut antar kampung di daerah Cilenggang itu pas lagi zaman-zaman gangster, rame gangster tuh di Jakarta karena banyak korban. Iya. Gua ribut di Cilenggang itu kalau nggak salah itu posisi antar kampung sih, antar kampung. Nah, di situ posisi pertama bocah gue jebol karena dia pakai petasan tembak. Iya. Bocah gue buyar dan situ gue dengan PD-nya gue ambil barang teman gue strip bolap, gue majuin itu mata gue udah hampir kena petasan Bang. Jadi pas kembang api itu nembak, posisi gue maju, nah itu pas banget lewat pelipis mata gue. Aduh. Pelipis mata di sini masih ada sebekan dikit. Dia untungnya nggak mentok pas di mata. Jadi pas jadi gini lah nipis moles meledak di belakang jeder. Nah di situ dan gue udah agak mulai berpikir kayaknya gue emang udah harus stop gitu. Tapi yang bikin lebih gue stop lagi tuh pas ada gue jadi korban. Gue mikir untung mungkin itu buah karma dari gue gitu kan. Secara nggak langsung dulunya gue sering ngelakuin hal kayak gitu dan akhirnya jatuhnya ke adek gue. Karena adek gue hampir hampir uratnya putus sih, hampir kakinya itu hampir cacat. Jadi dia kebacok kalau nggak salah kayak kelewang itu urat gedenya putus tuh di kaki. Iya. Dan di situ pokoknya habis-habisan dah bokap gua sampai ngejual mobil buat ngebiayain dia. Dan dari situ gua udah mulai agak berpikir buat kedepannya buat diri gua dan orang banyak karena menurut gua gitu ya, gua itu udah mau stop karena dari kejadian itu dan gue berpikir mungkin udah waktunya gue stop karena emang nggak seharusnya gue ngelakuin hal kayak gini gitu karena jatuhnya akan ada karma di kemudian hari gitu kan. Mungkin nggak kalau lu belum dapet karma hari ini, mungkin di kemudian hari. Di kemudian hari, yaitu entah ke gue ataupun sanak saudara gue gitu kan, yaitu buktinya ke adek gue sendiri. Iya. Nah dari situ gue udah mulai berpikir dan akhirnya gue lebih buat kayak ya udahlah mau ngapain sih, udah bukan waktunya, udah bukan masanya, apalagi sekarang tuh udah hukum yang main. Iya benar. Kalau udah bicara hukum berat, karena ini udah jelas tindak kriminal. Nah dari situ gue akhirnya perlahan gue ikut lebih ngumpul sama teman-teman gue yang ke aliran yang lebih positif lah. Kayak misalnya ngaji, ikutan persilatan, latihan silat, karena menurut gue itu yang lebih penting buat di masa depan gua nanti gitu. Benar. Jadi kalau buat gua sih termasuknya gua miris Bang. Miris sama generasi sekarang ya, bukan miris gitu ya, gua sedih karena gua juga sempat ngerasain dan gua sempat ngerasain karmanya. Iya emang karena kan udah kebanyakan korban nih. Udah jatuh banyak korban ya. Mau sampai kapan lagi gitu kan ada korban yang berjatuhan lagi, udah cukup teman kita dan yang lainnya gitu. Terutama adek gue sendiri. Ya dari situ gue udah ayolah kita sama-sama perbaiki. Ngerangkul, perbaiki apa yang kurang baik dari yang sebelumnya. Karena emang udah bukan masanya lagi. Karena sekarang gini aja, kita tawuran nih sama temen gitu kan, tanpa permasalahan yang jelas. Ya intinya nyelesain masalah dengan hal kekerasan itu nggak akan berujung baik. Yang ada malah saling dendam satu sama lain, karena entah itu ada korban dari pihak gua ataupun pihak dia pasti akan terus menaruh dendam. Nah dari situ gua pikir ya udah lebih baik sayangin badan, sayangin diri, sayangin orang tua sebelum waktu kita habis di kemudian hari. Dalam artian habis ya mati dalam keadaan konyol gitu kan. Karena kalau seandainya kita jadi korban gitu jatuhnya, temen lu sebatas mana sih ngebantu, apalagi sampai masuk rumah sakit. Sekalipun lu orang punya, kalau bukan orang tua yang ngebiayain siapa, paling teman setibangnya doang. Ya, kalau kita masuk sel, masuk polisi, ketangkep, yang ngerasain kita, teman kita mah mau nolongin juga dia pasti nyari aman, takut kan. Nah kalau kita udah masuk rumah sakit, sekalipun orang tua kita yang tadi gue bilang punya buat ngebiayain kita cukup di rumah sakit itu kan, tapi tetap orang tua mah miris, sedih ngeliat anaknya terluka, tersakiti. Dan kita juga ngerasain, paling temen mah sebatas
kasihan semampunya doang, selebihnya orang tua lagi yang bakalan kerepotan. Jadi ya udah dari situ gue berpikir, makanya ayolah gue rangkul buat teman-teman gue, buat adik-adik gue. Kalau gue sih ngomong kayak gini Kir, bukan berarti diri gue udah baik gitu ya, tapi di sini gue berusaha buat jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang ingin memperbaiki dirinya dari setiap kesalahannya dan mengakui semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Ya itulah Mantap. prinsip gue itu ya, jalan pikiran gue gitu kan. Karena emang gue sering dapet yang tadi gue bilang, gue bergabung sama aliran yang positif, yang kayak ngaji, silat gitu kan. Kalau kayak silat gue dapet jasmani, olahraga, rohaninya gue dapet selalu nasihat dari orang tua, guru. Dia selalu bilang sih kayak gitu. Katanya Islam itu selamat. Gimana lu mau selamat kalau lu nantang selamat, ya kan? Kan yang namanya selamat itu kita silaturahmi dengan hal-hal baik. Cuman kalau kayak gitu kan kita sama aja ngeprank malaikat sih kalau menurut gua. Ya kan, lu ngelakuin tawuran begitu kan. Ya kan secara nggak langsung, ya kalau lu nggak kena, ya si musuhnya yang kena. Ya kan begitu. Makanya dari situ sih gua mulai berpikir benar. Sudut pandang lu untuk pelajar nih ya, kan kadang DM gue juga, kemarin juga gue kedatangan tamu tuh dari Sasmita, pelajar yang masih belajar. Dan ini gue mau nanya dari sudut pandang lu, kalau ada pelajar atau yang masih sekolah lah berkata, lu mah alumni bang udah lulus lah, udah sekolah enggak sekolah, jadi wajar lu ngomong kayak gitu. Lebih beda sama gue lah, gue kan masih pengen happy kayak pengen nyari kesenangan sendiri lah. Itu sudut pandang dari lu itu gimana? Ya kalau gue sih sendiri ya, gue paling cuman pesen kayak gini sih. Ibarat kata bukan berarti gue udah paling wah gitu ya, maksudnya sebelum lu ngerasain, gue udah ngerasain sebatas mana gitu. Pahit manisnya gue udah ngerasain. Karena itu yang berujung ya akan cuma merugikan diri sendiri. Jadi sebelum waktunya nanti penyesalan itu tiba, ya lebih baik stop. Karena ya ngerugiin diri lu, ngerugiin orang tua, pihak sekolah, dan lingkungan. Karena yang kebawa jeleknya bukan cuma diri lu pribadi, semuanya bakal kebawa jelek. Nah, kalau orang udah kebawa jelek, pandangan orang bakal tetap sebelah mata. Makanya sebelum waktu itu habis, ya perbaiki dari sekarang. Gitu sih kalau menurut gua gitu. Nah, gua kan sempat lihat tuh video lu untuk mendeklarasikan stop tawuran pelajar. Coba dong nih buat masukan lu untuk para pelajar yang masih suka-suka tawuran. Gimana masukan lu? Ya, kalau kemarin sih emang ya gua sempet ngedeklarasiin gitu ya. Jadi dari sekolah gua yang dulu tuh SMK 31 tuh futsal sama sekolah mana gitu gua lupa. Nilmatan kalau nggak salah. Nilmatan sama Waskito sama Iptek sama kalau nggak salah itu. Jadi waktu itu pas habis futsal gua langsung di situ, sebelumnya gua udah berpikir gimana caranya. Jadi gua cobalah buat ngerangkul dari pihak SMK 31 yang pada masih sekolah tuh sama anak SMK Waskito, Nilmatan, sama Iptek tuh buat ngedeklarasiin, dalam artian gue bikin video buat ngajak teman-teman yang lain yang mungkin masih sekolah dan yang masih ngakuin hal-hal semacam tawuran dan sebagainya. Gue coba buat bikin video kayak misalnya, yuk sama-sama kita bikin video bareng tuh dari pihak SMK Iptek, Waskito, Nilmatan, sama 31 tuh bikin video. Yuk stop tawuran pelajar. Buat khususnya kota Tangsel sih, gue lebih buat lingkup kita aja dulu gitu kan. Karena gue pikir sono kemari lu masih pada kenal, sebenarnya masih pada teman. Ya mungkin sono kemari tanpa lu sadari lu masih keluarga, cuman karena lu kurang bergaul sama keluarga atau itu masih sanak saudara lu kan, kalau seandainya kenapa-napa tiba-tiba itu saudara keluarga apa bukan miris. Nah dari situ gue coba buat mendeklarasikan, buat ngajak teman-teman yang mungkin masih melibatkan buat menyelesaikan masalah itu dengan kekerasan dari situ. Jadi ya gue pengennya sih intinya buat perdamaian antar pelajar, perdamaian antar tongkrongan, siapapun itu tanpa pandang bulu. Saatnya kita bersatu, saatnya kita berdamai buat diri kita dan masa depan kita yang lebih baik lagi gitu. Mantap. Soalnya menurut gue gini bang, jujur bang, yang ada di pikiran gue saat ini tuh gue cuma mau jadi manusia yang memanusiakan manusia. Dalam artian gue pengen jadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang gitu kan. Ya gue ngomong kayak gini bukan berarti diri gue udah lebih baik, tapi gue ayo sama-sama kita ngerangkul buat apa sih, ngurangin hal-hal yang kurang baik gitu kan. Jadi
masa lalu itu ya cukup sebagai kenangan, ya nggak cukup diulang gitu kan, cukup buat jadi kenangan, tidak untuk diulang. Karena apa yang kita lakukan di masa lalu itu akan menentukan kita yang sekarang, dan apa yang kita lakukan sekarang itu akan menentukan kita di masa depan yang akan datang. Ya intinya sih gini, buat kalian semua, buat diri gue sendiri gitu ya, udah nggak ada waktu lagi dah buat nyesel. Seburuk apapun lu dan sebrengsek apapun yang udah pernah lu lakuin di masa lalu itu bagian dari cerita hidup kita. Orang punya perjalanan masing-masing, dan di saat ini kita udah mulai sadar, ya maka dari itulah perbaiki apa yang kurang baik. Bener. Dan karena itu akan menentukan masa depan kita yang lebih baik. Mantap. Ya, Mantap. Sang motivator, mantap. Ya emang setiap perubahan itu nggak serta-merta jalan menjadi mudah. Banyak rintangan, banyak ujian, banyak kesabaran yang harus kita lalui. Tapi kembali lagi ke pribadi kita dan berpikir buat lu, bagain orang tua lu, berpikir untuk masa depan lu nanti, anak cucu lu. Karena selagi orang tua masih ada, bahagiain orang tua, kasih yang terbaik buat orang tua, dan sayangin badan, sayangin diri, sayangin orang tua. Itu sih. Mantap. Nah, gue sempat dengar kabar juga katanya lu itu pencetus lah atau pembuat Tangsel Bersatu. Nah, itu apa itu Tangsel Bersatu, Mi? Kalau buat pencetus sih bukan gua, jujur. Itu ada teman gua, ada kayak si Pito, si Dimas, dan teman-teman yang lainnya khususnya gitu ya. Si Ajis ya gitu, dirembukin. Tadinya tuh gua nggak mau. Cuman gua pikir, oh iya, ini momen yang pas buat nyatuin gitu kan. Jadi Tangsel Bersatu itu kalau menurut pandangan gua gitu, gua ngomong sama temen gua, ini momen yang pas loh. Jadi Tangsel Bersatu ini jadi lebihnya ke tongkrongan. Jadi antar tongkrongan ini kita bergabung, kita ngumpul bareng. Itu pas diadain acara bagi-bagi inian, makan buat orang-orang di jalan kalau salah di bulan puasa. Jadi maksud gua itu biar antar tongkrongan di Tangsel ini kan sebelumnya masih suka sering ribut, tawuran, dan di situ juga kan masih banyak anak-anak remajanya yang masih sekolah. Mungkin dari situ gua bisa bikin Tangsel Bersatu itu buat mempersatukan. Jadi dari antar tongkrongan, ayo kita sama-sama, kita ngerembuk, kita bikin persatuan, kita bikin kelompok yang dimana bisa ngedamain antar tongkrongan dan juga antar pelajar. Jadi dari situlah yang namanya Tangsel Bersatu itu ya emang buat lingkup kita musyawarah, perdamaian, nambah teman, nambah saudara, nambah kenalan, ya itu. Dari yang nggak kenal, jadi yang nggak tahu, jadi tahu. Jadi yang tadinya musuh karena ketemu kita bisa baikan, ya. Gitu. Mantap. Nah gitu perjalanan atau cerita singkat dari Mas Mami. Mungkin banyak lagi cerita-cerita dia yang mendeklarasi stop tawuran pelajar di Tangsel ini. Tapi gua dukung itu 100%. Pasti itu positif sih, menurut gua positif. Karena perjuangan ini yang nggak mudah, Mi. Ya, perjuangan ini nggak mudah kan. Susah. Buat nyatuin 10 kepala jadi satu tuh susah. Benar. Butuh kesabaran ya, butuh. Tapi lu tetap semangat. Semangat lah buat mantap. ngegabungin semuanya buat hal-hal baik. Panjang umur, hal-hal baik dan hal-hal baik. Luar biasa. Ternyata kita itu sebenarnya jangan pernah memandang seseorang dari luarnya aja. Dari masa lalu juga. Siapa tahu kan dia di kemudian hari bisa berubah jadi lebih baik. Mendingan orang yang buruk duluan daripada orang yang baik terus buruk. Karena kalau orang yang buruk duluan tuh dia udah ngerasain pahit manisnya tuh, apa yang dia rasain nggak baiknya itu dia udah tahu. Jadi mungkin dia lebih menghindar buat hal-hal buruk di kemudian hari, ya dia sedikit belajar untuk jadi lebih baik. Ya emang sih perjuangan itu nggak mudah, tapi kita harus tetap semangat. Oke, gitu. Kali ini gue udah sampai di akhir acara. Dan terima kasih untuk Sans Kopi yang selalu menemani gue syuting. Oke, pokoknya itu kopi dulu lah biar enjoy. Kopi gue habis, Mas. Oke, pokoknya lu harus cobain nih. Pokoknya lu kudu mampir di Sans Kopi. Pokoknya rasanya mantap. Orangnya enjoy. Aneh sih di sini. Aneh kan? Aneh, lu nggak punya paketan aja kemari, ada wifi-nya. Cuma lu kudu jajan kopi. Ya kan? Beda, oke. Mungkin cukup sekian dari gua, Bokir dan juga Fahmi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.